Reliefnya Santo Sergius dan Bacchus. Silakan. Ada lupa ada lupa barang. Iya, ada lupa. Awas bebek, hati-hati. Jadi membantu. Ya. Masih ada? Iya. Masih ada lagi? Silakan Bapak Ibu kumpul dulu. Kita KDF, kumpul dengar foto. Setuju? Oke. Ya. Kita kumpul dulu, dengar baru foto. Ini apa? Kumpul dulu, kita kumpul. Ini reliefnya Kumpul. seperti yang kita lihat kemarin di gereja Simon de Tanner. Itu ada yang seperti ini. Ini apa? Ini relikwi atau relief. Biasanya ada di gereja Koptik, di gereja Katolik. Itu sisa dari tulang santo dan santa. Dan disimpan, dibungkus, taruh di gereja. Orang masuk ke gereja, dia langsung cium. Dia kalau ada permohonan atau berdoa, dia taruh di sini. Jelas? Ya, ini reliefnya Santo Sergius dan Bacchus. Dua orang yang sudah meninggal karena kepercayaan mereka. Kemudian di sini orang Kristen Koptik di Mesir, mereka punya tradisi pembaptisan. Kalau tidak dibaptis tidak diselamatkan. Makanya mereka silakan. Boleh tanya ya. Ini Santo Sergius sama Bacchus. Bacchus ini berapa? Tadi kan yang pertama tadi si Markus. Setelah Markus. Ini abad kedua. Ini abad kedua. Dan ini bukan paus. Ini bukan paus buat gereja. Ini orang-orang martir, orang-orang suci. Makanya dikenal dengan nama Santo, Santo dan Santa. Tapi tidak semua Santo jadi paus. Yang paus itu dia karena di sini kita di sini ada pendeta, ada yang seperti Roma di gereja Koptik. Ada yang menikah, ada yang tidak menikah. Oh iya betul. Jadi yang menikah boleh menikah. Jadi yang melayani di gereja seperti ini, dia itu pendeta, dia itu bisa merit, bisa punya keluarga, dan harus menikah. Kenapa? Karena di sini mereka ada rahasia di dalam gereja Koptik yang namanya pengakuan dosa. Dia akan dengar pengakuan dari cewek masih muda, daripada dia tergoda. Makanya dia harus merit dulu sebelum diangkat jadi pendeta. Tapi ada yang tidak menikah, itu yang rahib. Kita menamainya rahib atau romo. Tapi dia tidak terlihat di area seperti ini karena tinggalnya di gurun, sekolah di gurun, prosesnya di gurun, dan lama-lama dia bisa dipanggil sebagai uskup. Uskup. Dan lama-lama mungkin dia bisa dipilih sebagai paus, seperti itu. Orang Mesir punya salah satu dari rahasia gerejanya mereka adalah pembaptisan. Mereka di sini membaptis anaknya dengan cara seperti apa? Nyelam 3 kali. Anak kecil, usia berapa? Usia kalau cowok usia 40 hari di dalam tempat ini. Tempat ini masih dipakai sampai saat ini dari abad ke-5 sampai sekarang. Ya. Jadi diselam di dalam air 3 kali, usia 40 hari kalau cowok, usia 80 hari kalau cewek. Lalu orang Kristen, pemandian, mereka punya kalender tersendiri. pembaptisan. Sehingga tahun tanggal 11 Januari mereka merayakan Epifani. Oke? Ya, peringatan pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Makanya dulu mereka punya tradisi untuk mandi di Sungai Nil tanggal 19 itu, tapi ada raja-raja Arab yang melarang tradisi itu. Sehingga mereka ngapain? Mereka bangun kolam di gereja. Jadi kolam ini sebagai menjaga tradisi mereka untuk masuk ke dan turun ke dalamnya sesuai dengan tradisi. Wah, itu saya seperti Yesus yang sudah dibaptis di Sungai Jordan gitu. Jelas Bapak Ibu? Oke, kita masuk. Silakan ikut saya. Foto sendiri aja. Di situ aja kalau di situ. Video.
Sako tempat pembaptisan itu di situ. Tempat pembaptisan. Tempat pembaptisan itu. Udah. That's the Holy Family. Yesus sebagai bayi. Oh, kau udah ini ya, udah video ini ya, kau satu aja Pak. Pakai itu aja. Ini model pesawat, nanti baru kalau di ini di foto baru di. Kau mau terus kerja? Sini 3 bulan. Dari total 3 tahun 11 bulan. Jelas? Itu pertama. Kedua, ini tradisi bangunan gereja yang terlama. Gereja ini Bapak Ibu dibangun abad ke ada 2 gereja. 2 gereja. Ada satu gereja di bawah itu yang namanya Calvary Church, di mana Anda akan turun ke bawah, itu gereja gua. Dan itu gereja dikatakan ini sudah didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Makanya namanya Calvary Church atau gereja gua. Oke? Santa Helena datang ke Mesir abad ke-4. Makanya dia ingin mengenang kedatangan keluarga kudus ke Mesir. Tapi dia udah dikasih tahu bahwa udah ada satu gereja dibangun oleh Yesus Kristus sendiri pada abad pertama. Bahwa saya akan gabungkan dengan gereja di sini. Gereja juga membawa nama 2 santo yang mulia, yaitu Sergius dan Bacchus. Gerejanya sebagaimana baru direnovasi 2016. Tahun 2016. Siapakah yang merenovasi gereja ini? Pemerintah Mesir. Jadi pemerintah di sini, khususnya Presiden Al-Sisi. Presiden Al-Sisi dia adalah seorang Muslim, tapi dia sangat toleransinya sangat tinggi, dan dia bucin sama orang Kristen di sini. Sehingga kalau di sini ada acara misa Natal, dia harus ikut. Misa Paskah dia ikut. Dia harus pergi ke gereja katedral yang besar sekali itu, dan toleransinya sangat tinggi. Makanya di sini yang sponsor, yang bangun gereja di Mesir adalah pemerintah. Makanya di sini Mesir ini kelebihannya apa? Tidak ada perang agama. Tidak ada suara agama di sini. Tidak ada yang bahas agama. Ya. Karena apa? Karena bagi orang Mesir itu semua agama mengajar kebaikan. Anda bayangkan orang Mesir, dia Yahudi, ketemu yang Muslim tidak apa-apa, damai. Ya, tapi kalau kenapa mereka diusir, kenapa mereka dikeluarkan, itu karena politik, bukan karena tradisi, ya kan? Kalau ada yang misalkan ziarah ke Mesir, dia datang, waduh itu dia dijemput oleh tetangganya dan dipeluk, ya begitu. Karena hubungan orang Mesir itu seperti yang saya bilang kepada Anda, bagi dia itu dia tidak bahas, dia tidak peduli, ya dia tidak peduli Anda agamanya apa, dia respect, ya. Makanya orang Kristen tahun ini mereka bahagia sekali karena sama-sama orang Muslim mereka akan puasa. Karena orang Kristen di sini mereka ada puasa Paskah. Puasa Paskah di Mesir itu 55 hari. Tidak makan daging, tidak makan telur, tidak makan ayam, tidak makan ikan, hanya makan sayur-sayuran saja dan roti. Dan kadang-kadang dia puasa mungkin tidak makan, tidak minum selama mungkin 10 jam, 12 jam. Jadi sama dengan orang Muslim. Makanya mereka akan mulai puasa tanggal 10 Maret, orang Muslim akan mulai puasa tanggal 11 Maret. Nah, jadi sama-sama puasa gitu. Dan orang Kristen kalau misalkan dia lihat ada orang puasa, dia nggak makan di depannya dia. Respect, tanda kehormatan. Tapi tak berhantu, nggak ada perang agama di sini. Aman, puji Tuhan. Gereja ini sudah masuk oleh pemerintah, terdiri dari 2 lantai, karena atas perempuan, laki-laki di bawah. Itu dulu, sekarang sama-sama. Kemudian ada di sini 12 pilar. Setiap pilar ada gambar seorang dari 12 murid.
Jadi 12 pilar melambangkan 12 murid. Muridnya Yesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12 pilar melambangkan 12 murid. Semuanya dari marmer. Ya, keren sekali. Semuanya ada puncaknya rapi. Ada satu yang tidak rapi dan warnanya merah. Tidak ada puncaknya, tidak rapi. Kenapa? Karena ini melambangkan Yudas Iskariot. Lalu di sini ada mimbar. Mimbar ini dulu dalam Rasul imam dulu bertindak sendiri. Sekarang sudah lama ya. Jadi imamnya bagaimana? Kalau tidak ada misa, dia cuma di belakang, dia di depan. Tapi kalau kita berkhutbah, makanya dua ini kebalik, nggak boleh diputar, ya. Masalah, udah begini. Nggak boleh masuk ke dalam tempat paling suci ini, Bapak Ibu. Kemarin ada yang minta masuk. Oh, ibu kemarin bilang boleh masuk ke dalam atau tidak? Nggak bisa, karena ini tempat yang khusus buat imam. Jadi kalau anda perhatikan di dalam itu ada meja dan ada alat-alat misa. Ya, hosti mereka itu seperti roti yang besar, beda dengan hosti orang Katolik. Jadi mereka masak roti dan dibagi-bagi. Kalau umat Katolik mengucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari kiri ke kanan. Di sini kalau Koptik dari kanan ke kiri, kebalik. Oh, Ya. Kemudian ada upah di sini, ikonostas di depan. Ini kayu aras. Aras. Persis dengan kayu yang dibawa oleh Salomo pada saat dia bangun bait Allah. Di gereja Koptik biasanya ada banyak ikon yang menggambarkan orang-orang suci dan Yesus yang mati di kayu salib. Biasanya di semua gereja Koptik ada ikon ini. Ini bukan gambar biasa. Ini gambar yang kudus, ya, yang harus diberkati oleh paus, ya. Ya, makanya ini bukan gambar sembarangan. Ikon yang paling menarik di dalam gereja ini adalah ikon pertama, di mana ada gambar Yesus, Maria, dan Yusuf saat mereka mengungsi ke Mesir, Bapak Ibu. Ya, sekarang Bapak Ibu akan kita akan berdoa dulu, bertanya dulu kalau ada pertanyaan, berdoa, setelah berdoa lalu kita akan foto bersama di sini. Setelah itu akan diberi kesempatan untuk masuk ke ruangan ini. Ke ruangan ini masuk, tidak ada penjelasan. Bapak Ibu di atas akan melihat sebuah bintang besar. Di belakang itu, di bawahnya itu ada kaca. Kaca itu di bawahnya itu masih ada air. Itu dari sumur, di mana Roh Kudus ambil air dari sumur itu. Kemudian Anda akan turun ke bawah. Pas di bawah tempat ini, Bapak Ibu akan melihat dua tempat di mana Yesus, Maria, dan Yusuf pernah tinggal di dalam. Lalu nanti saya dari sini, keluarnya dari sana. Foto. Sudah selesai, saya akan menunggu Bapak Ibu di depan pintu keluarnya. Exitnya di sana. Lagi, oke? Ini hampir cerita mengenai gereja Abu Serga, tempat pengungsian Yesus, Maria, dan Yusuf. Ceritanya ada di Alkitab, Matius pasal 2 ayat dari 13 sampai ayat ke 15. Ya. Ada gereja yang di bawah, yang cover itu hampir 2000 tahun. Dan ini 1700 tahun. 1700 tahun. Ini abad keempat. Dan ini merupakan salah satu gereja tertua. Kenapa? Karena memang sebelum abad keempat orang Kristen tidak berani bangun gereja, ya kan? Karena mereka dikucilkan, kan? Betul kan? Mereka dikucilkan, makanya mereka nggak terlalu berani untuk bangun gereja. Begitu agama Kristen telah diresmikan di atas tahun 313, makanya mereka bangun gereja. Konstantinus Agung. Ini masih dipakai. Seberapa sering orang Gereja ini kalau biasanya ramai kalau hari Minggu, ya, hari Kamis malam karena itu malam weekend, dan hari Jumat karena di sini weekend, liburnya Jumat.
Ya, tapi paling ramai menurut saya hari Jumat. Jumat kenapa? Karena libur. Masih, ini tempat sejarah, tempat pariwisata, ya, sekaligus tempat ibadah, tempat yang masih dipakai untuk ibadah sampai saat ini. Ya, tapi ya kalau kita misalkan datang kemarin kan bisa masuk pagi-pagi karena hari Minggu. Jadi misalnya di sini lama, bisa sampai jam 10, dari jam 7 sampai jam 10. Sebenarnya kalau sebelum berkunjung sih seperti ada tadi masukkan surat ke apa catatan itu kan ada tadi itu. Mau diinformasikan jauh sebelum ini malam-malam bisa kita catat gitu. Masukkan pagi hari ini. Atau Mau didoakan maksudnya. kan ada tadi ada masukkan surat Iya, di depan. catatan. Mau ada informasi Itu tidak apa-apa. Itu mungkin bisa buat di Israel, Pak. Ya, karena itu goal utama. Ya, ini baru permulaannya saja. Boleh tanya, ini agak beda. Kan abad ketiga kan mulai, Abad keempat, abad keempat mulai Kristen dibebaskan. bebas. Nah, saya bertanya yang agama lain gimana? Agama lain? Sudah. Apa? Ada Yahudi, tapi tidak semua bisa jadi Yahudi. Anda mau jadi Yahudi, tidak bisa bangun pagi, saya akan menjadi Yahudi, tidak boleh. Orang Yahudi harus mama, ibu kandung itu harus Yahudi. Betul kan? Eksklusif. Itu satu. Kalau Anda misalkan Anda menyembah berhala seperti orang Mesir, oke, tetap menyembah berhala. Tapi kalau mau bertobat dan mau ikut Kristus, ya silakan. Dan orang senang sekali ikut agama Kristen. Kenapa? Karena zaman dahulu ratusan dewa dan dewi. Tapi ratusan dewa dan dewi itu mereka tidak ada keadilan di Mesir. Jadi Anda penjabat, Anda kaya, Anda masuk surga. Anda susah, Anda miskin, tidak ada proses pembalsaman mumi, tidak ada jaminan untuk masuk surga. Jadi orang bilang, kalau saya miskin, tapi hati saya baik, apa salah saya? Tapi orang masuk ke agama Kristen, dia lihat, wah, Anda masuk surga kalau Anda punya hati yang mulia, kalau Anda rendah hati, kalau Anda taat, kalau ikut firman Tuhan, kalau ikut apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan katakan. Hanya itu saja, itu kuncinya di taat, bukan dengan harta. That's why kenapa setelah agama Kristen telah diresmikan di Mesir, semuanya sudah pada terima Kristus. Semua orang Mesir, hampir semua. Yes. Makanya kemarin saya sengaja bilang bahwa dari abad keempat sampai abad ketujuh, orang Mesir hampir bisa dibilang 90% Kristen. Lalu begitu orang Arab sudah masuk ke sini, mereka sudah masuk dengan jumlah yang begitu banyak. Dan mereka Muslim. Saya jujur tidak tahu apa yang membuat Arab atau Muslim lebih mayoritas, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, yang jujur bahwa itu banyak bangsa juga yang sudah masuk dari berbagai negara. Seperti misalkan ada yang namanya Fatimid, yang kita dengar ceritanya kemarin, yang Almoiz, yang Syiah. Ada yang sebelumnya namanya Tolonite, ada namanya Mamluk atau Mamadik, itu dari antara Eropa dengan Asia. Ada yang Ottoman, ya. Jadi banyak darah yang sudah campur dengan orang Mesir. Ya, tapi kalau kita bahas secara genetik orang Mesir mungkin akan melihat yang Egyptian asli mungkin pasti dia yang Kristen gitu. Ini orang Egyptian asli tahu sejarahnya bahwa dulunya seperti itu ya. Itu timeline. Ya, timeline-nya tahu. Timeline. Bahwa sebagian besar dulu memang. Dan memang orang Mesir membanggakan sejarahnya mereka. Sejarah nenek moyang. Namun bahasa Mesir tidak dipakai, tidak digunakan. Dan ibadahnya orang Mesir zaman dahulu mulai abad ke-5, abad ke-6 setelah Masehi sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi sama sekali. Oke, Ibu Pendeta, kita berdoa. Mau berdoa.